Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian semangatnya Pak Ibu Lena. Baik. Tapi dari jawaban salamnya enggak semangat. Baik, ketulah Pak Ibu. Jadi semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibu-ibumu. La ta'lamuna syai'a. Ketika kamu keluar dari perut ibumu, kamu tidak tahu apapun, tidak sesuatu pun pengetahuan yang kamu miliki. Kemudian Allah mengiringi kelahiran dengan memberikan 3 potensi. Wa ja'ala lakumus sam'a, yaitu pendengaran, wal absara, penglihatan, wal afidah, hati, pikiran. Dengan ketiga potensi itu, la'allakum tashkurun, semoga kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita hormati Bapak Ibu pengurus Mushola As-Salam, yang dimuliakan Allah, Bapak dan Ibu jemaah mushola, kaum muslimin, kaum muslimat, adik-adik dan anak-anak kita, santriwan dan santriwati TPQ atau TPA Mushola As-Salam, yang insyaallah bersama-sama kita hadir untuk melaksanakan sholat pada malam hari. Bapak Ibu, atas izin Allah, malam ini kita bertemu, ditakdirkan oleh Allah untuk bertemu bersilaturahmi dalam malam Ramadan yang ke-11. Artinya puasa dimulai hari Sabtu, malam ke-11. Dan bagi yang puasa dimulai hari Minggu, tentu gini malam yang ke-10. Semoga kehadiran kita, sholat dan puasa yang kita lakukan mulai dari pagi sampai malam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah menjadi dibalasi dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu, kami diberikan amanah. Tentu amanah ini sangat berat Pak Ibu untuk kami pikul, untuk menyampaikan tausiah Ramadan kita malam hari ini. Judul yang diberikan adalah menjaga kesucian hati. Itu judul apa itu? Menjaga kesucian hati. Nah, judulku balik aku kajiannya tasawuf kecil. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin, kita dasarkan saja kepada firman Allah yang terdapat dalam surat An-Nahl ayat ke-78. Seperti yang telah kita bacakan dan kita artikan tadi.
Bapak Ibu, dalam ayat ini dijelaskan kepada kita bahwa seluruh manusia yang dilahirkan ke dunia ini, tidak peduli apapun golongannya, apapun suku bangsanya, apapun keturunannya, juga tidak peduli dia sehat atau sakit, sempurna atau cacat, semuanya Allah berikan 3 kemampuan itu: pendengaran, penglihatan, dan hati sebagai akal pikiran kita. Dengan 3 posisi, dengan 3 potensi itu Bapak Ibu, kita diberikan kemampuan untuk cepat belajar, tumbuh berkembang menjadi manusia yang utuh dan sempurna. Maka jika rusak ketiga halnya ini, tentu akan merusak kehidupan kita. Apalagi hati, pikiran. Jika ini yang rusak, maka ini jauh lebih dahsyat akibatnya. Karena dalam Al-Quran ayat yang lain Allah ingatkan kita kepada ini, bahwa jika hati kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, khatamallahu ala qulubihim, jika hati kita ditutup oleh Allah, maka tertutuplah pendengaran, tertutuplah penglihatan, dan bagi kita akan mendapatkan azab yang pedih. Nah, karena itu tidak salah hadis Rasulullah mengatakan kepada kita bahwa dalam diri kita ini ada segumpal daging. Jika baik segumpal daging itu, maka baiklah seluruh kehidupan kita. Sebaiklah bagus, baiklah seluruh jasad kita. Jika rusak dan sakit segumpal daging itu, maka rusak pula seluruh kehidupan dan tubuh kita ini. Itu yang disebut dengan al-qalbun, hati. Nah Pak Ibu, karena itu dalam Al-Quran kita diingatkan pula, beruntunglah kita, kata Allah, orang-orang yang mampu membersihkan, menjaga kesehatan dan kesucian hatinya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan hatinya, menjaga kebersihan hatinya, dan merugi pula orang-orang yang mengotori atau merusak hatinya itu. Bapak Ibu, karena memang ada 2 potensi yang Allah berikan ke kita. Keduanya ada pada kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam hati kita itu ada diberikan 2 potensi oleh Allah. Potensi untuk berbuat dosa dan potensi untuk berbuat takwa, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beruntung orang yang mensucikan hatinya karena ketakwaannya, karena ketakwaan dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Merugi orang-orang yang mengotori hatinya karena perbuatan dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Nah, Bapak Ibu, kaum muslimin, sidang jamaah Isya dan Tarawih rahimakumullah. Nah, lantas yang menjadi pertanyaan kita sesuai dengan tugas kami malam ini, bagaimana kita menjaga kesucian hati itu agar kita beruntung, agar kita tidak merugi, ya, agar kita menang gitu, sesuai yang Allah firmankan tadi. Banyak cara yang ditawarkan dalam Al-Quran, Bapak Ibu. Kalau kita sebut semua isi kandungan Al-Quran itu sesungguhnya adalah untuk kesucian dan kesehatan hati kita. Seluruh kandungan Al-Quran adalah untuk kebaikan hati dan kehidupan kita. Kenapa dapat kita katakan seperti itu, Bapak dan Ibu? Karena Allah tidak ingin menzalimi hambanya. Allah tidak ingin merusak kehidupan hambanya. Allah tidak punya niat dan cita-cita untuk kejelekan dan keburukan manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala.
wa ma Allahu yuridu zulman lil alamin. Itu kata Allah. Itu janji Allah Bapak Ibu. Dan Allah tidak punya rencana, tidak punya niat, tidak punya keinginan untuk menzalimi hamba-hambanya. Karena itu kalau kita ikuti Al-Quran, apapun yang kita baca, apapun yang kita pelajari dari Al-Quran itu adalah untuk kebaikan dan kesucian hati kita. Jadi semuanya Al-Quran adalah untuk kebersihan hati. Banyak dalam Al-Quran itu ajaran, perintah dan larangan Allah, petunjuk Allah, bimbingan Allah, semuanya adalah untuk kebersihan hati kita. Nah Bapak Ibu, cuman untuk keperluan tausiah kita, tentu kita sampaikan satu persatu. Ya kan? Suruh saya baca Al-Quran, ya baca Al-Quran baca saja dari Pak. Baca saja Al-Quran berhasil ya Pak Ibu, selesai kajinya kan. Nah Bapak Ibu, yang pertama, cara kita membersihkan hati kita adalah dengan menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, wa 'alaika bittaqwallah fa inna lahu jima'ul kulli khair. Dan hendaklah kamu menjaga ketakwaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketakwaan itu akan mengumpulkan seluruh kebajikan-kebajikan, mengumpulkan seluruh kebaikan itu di dalam takwa. Nah, Bapak Ibu, kalau persoalan takwa tentu persoalan yang sudah sering yang dikuliti oleh para ustaz dan ustazah kita ini. Ya. Sudah sering kita dengar apa itu takwa, apa sifat orang yang bertakwa, bagaimana memantapkan ketakwaan itu dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, kata Nabi, hendaklah kita selalu menjaga ketakwaan kita kepada Allah. Maka dengan begitu, insya Allah hati kita akan bersih. Yang pertama. Yang kedua, wa 'alaika bil jihad. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh berjihad. Fa innahu rahbanatul muslimin. Karena berjihad itu dapat menolong orang-orang yang muslim. Nah Bapak Ibu, berjihad tentu kita sesuaikan waktu dan kondisinya. Kalau sekarang zaman perang, tentu jihad yang diminta adalah mengangkat senjata kita, melawan musuh di medan pertempuran. Tapi hari ini kita sedang hidup damai, tidak ada perang dalam kehidupan kita, kecuali kita menghadapi hawa nafsu kita, menghadapi kecenderungan buruk, ajakan-ajakan jahat yang bersumber dari hawa nafsu. Maka jihad kita adalah bagaimana kita mengendalikan nafsu kita, bagaimana kita mengontrol nafsu kita, sehingga kita hidup tidak dikontrol, tidak diarahkan oleh nafsu kita itu. Itu yang kedua Pak Ibu. Ya, adalah kita berjihad mengendalikan nafsu kita, dan sebaliknya kita menumbuhkan sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat yang baik. Yang ketiga, kata Nabi, wa 'alaika bi zikrillah wa tilawatil Quran. Nabi merintahkan kita untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak-banyak membaca Al-Quran. Zikir adalah salah satu amalan yang sangat penting dalam kehidupan kita, Pak. Zikir tidak hanya dalam pengertian bagaimana kita mengingat Allah, tetapi zikir dalam pengertian bagaimana kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang soleh, para nabi dan rasul mendapatkan banyak pertolongan dari Allah karena zikir-zikir yang mereka lakukan. Karena zikir-zikir yang mereka biasakan, yang mereka budayakan, ya, yang mereka baca, yang membasahi lidah dan mulut mereka setiap saat. Itulah yang menolong mereka dalam kehidupan ini.
zikir yang selalu mereka ucapkan dari mulut mereka, membukakan pada akhirnya hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Zikir adalah kalimat cinta kita kepada Allah yang selalu kita ulang-ulang untuk mengagungkan dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an kepada Ibu, bagaimana agungnya zikir, hebatnya zikir ini. Itulah kita dihadapkan dengan kisah Nabi Allah, misalnya Nabi Yunus alaihissalam, ya kan? Karena zikirnya, ya, karena doanya, dia diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dari para bahaya ketika beliau dimakan oleh seekor ikan besar di tengah laut karena beliau dicampakkan oleh penduduk suatu kapal itu. Apa zikir Nabi Yunus alaihissalam kepada dia? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Yang zalim, yang salah itu, Maha suci Engkau, Maha agung Engkau. Yang salah dan rendah, yang hina itu adalah kami. Dari zikir dan penyerahan diri yang total kepada Allah, kepada Ibu, akhirnya Allah berikan keselamatan. Ikan besar, beliau berada di perut ikan itu, seolah-olah menjadi sebuah kapal selam, ya, yang penuh ketenangan dan kedamaian di dalamnya, yang akhirnya membawa beliau ke pulau keselamatan. Nabi Allah Ayub alaihissalam juga seperti itu. Ketika beliau ditimpa oleh penyakit yang luar biasa, seluruh badan beliau sakit, gatal-gatal, infeksi, beliau tetap sabar, tetap beribadah dengan baik. Bahkan ketika penyakit itu telah menyakiti sampai ke hati beliau, sehingga seakan-akan beliau tidak bisa lagi untuk berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu beliau baru berzikir, berdoa dengan baik pada Allah. Ya Allah, sungguh aku telah ditimpa oleh sebuah penyakit, sementara Engkau adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Berserah diri yang total kepada Allah. Karena berserah diri yang total kepada Allah itu, setelah itu lantas Allah lihatkan mukjizatnya, Allah perlihatkan kekuasaannya, dihilangkan sang dunia seluruh penyakit yang telah ditanggung selama bertahun-tahun oleh Nabi Allah. Ini dari zikir itu. Karena itu zikir mari kita biasakan. Ada kalimat zikir yang paling agung itu. Afdalu zikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu kita ulang-ulang terus setiap saat kita baca. Kata Nabi, barang siapa yang di akhir ayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhala jannah, masuk surga. Jadi Bapak Ibu, itu kalimatnya tidak susah diucapkan, gampang. La ilaha illallah. Anak TK saja tahu, itu kan lancar mengucapkan. Tapi memang berat dalam mengamalkannya. Karena terkait dengan bagaimana kita betul-betul menjadikan Allah saja sebagai Tuhan kita, Allah saja sebagai panutan kita, Allah saja yang kita takuti, dan hanya kepada Allah saja tempat kita mengadu. Nah, tidak semua kita mampu itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena godaan dalam kehidupan kita juga sangat besar. Zikir. Mudah-mudahan kita mampu ini selalu berzikir. Apalagi sekarang bulan Ramadan, bulan kita berzikir, bulan kita berdoa, bulan kita menghisap diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap zikir kita tidak ternilai harganya, tidak ternilai pahalanya insyaallah hari ini. Ya. Orang-orang yang berpuasa, puasanya itu untukku kata Allah. Termasuk zikir kita, termasuk doa kita, itu untuk Allah semuanya. Maka aku yang akan menilainya, maka aku akan membalasinya. Tidak disebutkan
berapa balasannya, berapa pahalanya, terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam Telkomsel ini Pak Ibu, paket data itu unlimited. Ya, pakai serasa kue-kuenya. Nah, jadi semakin banyak tentu kita berzikir, semakin kuat dan hebat zikir kita, semakin dekat hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu akan lebih tinggi lagi nilainya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membaca Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu adalah petunjuk dan pedoman dalam kehidupan kita. Jika kita selalu membaca Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an, dan apalagi kita mampu mengamalkan perintah Al-Qur'an dalam kehidupan kita, maka kita telah menjadi ahlul Qur'an. Ingat kepada itu, Allah kata Nabi memiliki keluarga di antara manusia. Inna lillahi minan nasi inna lillahi ahlina minan nas. Bahwa Allah itu memiliki keluarga di antara manusia. Maka Nabi ditanya oleh para sahabat, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa keluarga engkau dari manusia itu ya Rasulullah? Maka jawab Nabi, "Hum ahlul Qur'an." Mereka adalah orang-orang yang selalu mendekatkan dirinya dengan Al-Qur'an. Nah, bulan Al-Qur'an, bulan puasa ini bulan turunnya Al-Qur'an. Tentu akan lebih afdal lagi, Al-Qur'an lebih tinggi lagi, dan kita rasakan manfaat dan nikmat dari baca Al-Qur'an itu dengan sebanyak-banyaknya dalam bulan Ramadan. Itu yang hari ini sangat diviralkan kepada itu. Ya, kita bertarget ada satu hari satu juz gitu ya, atau khatam 3 kali dalam bulan Ramadan. Kenapa? Karena memang membaca Al-Quran itu menjadi sebuah beramal yang sangat utama dalam bulan Ramadan. Yang keempat, kata Nabi, agar hati kita bersih dan suci adalah wahzul lisanaka illa bil khairin. Jaga lidahmu, jaga perkataan dan ucapanmu kecuali mengatakan sesuatu yang baik. Nah, Bapak Ibu, kalau kita bicara perkataan, kalau kita bicara ucapan, itu ibarat pisau bermata dua, pedang bermata dua, ya kan? Kalau kita tidak hati-hati, bisa melukai kita sendiri. Maka lidah, lisan dan kata-kata kita bisa mendatangkan kebaikan. Dengan lisan dan perkataan kita bisa mendatangkan keburukan, bisa mendatangkan kerusakan dalam kehidupan kita ini. Maka jika kita mampu menjaga lisan kita, maka apa kata Nabi? Sungguh kita telah dapat mengalahkan setan itu. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin, sidang jamaah tarawih dan isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 yang kita sampaikan secara ringkas ini. Semoga dengan 4 poin ini kita dapat menjaga hati kita, mensucikan jiwa kita agar selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan hati kita yang bersih dan suci, kita masuk nanti ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang mendapatkan nikmat dan rahmatnya, yang mendapatkan ridhonya, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nanti ketika kita telah dipanggil oleh Allah, maka tidak ada lagi gunanya harta dan anak-anak kita, kecuali hati-hati kita yang telah bersih dan suci. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah bi qalbin salim. Pada suatu hari yang tidak lagi bermanfaat harta dan anak-anak kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kecuali adalah orang yang datang dengan hati yang suci. Karena itu kata Allah, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai hati yang tenang, wahai hati yang suci dan bersih, irji'i ila rabbiki, datanglah kepada Tuhan. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Semoga kita Bapak Ibu menjadi hamba-hamba Allah yang dipanggil dengan sebutan radiyatan mardiyah itu, masuk ke dalam golongan hamba-hambanya, ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala.
Wa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.